Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah cara cepat melupakan mantan. Ya, ini banyak nih ditanya ya, Ustadz, bagaimana cara tercepat untuk melupakan mantan ya? Jadi ya, bahwa kemampuan sistem memori yang ada di dalam otak kita ini luar biasa ya. Kalau kita menjalani sebuah peristiwa ya yang bersejarah untuk hidup kita, maka sejauh sistem kerja otak kita ini masih berjalan dengan baik dan normal, maka kita tidak bisa melupakannya. Begitu. Itu kecanggihan sistem yang ada di otak kita. Ya, makanya tidak bisa dihapus memori kita itu sejauh memang sistemnya masih berjalan dengan normal. Jadi memang ketika orang menjalani sesuatu, itu daya ingat yang akan hadir di dalam otak kita akan jauh lebih baik. Contohlah, Anda mau besok menghadapi ujian semester di sekolahan atau ujian akhir semester di kampus ya, malamnya menghafal. Malam menghafal ya, malam itu hafal. Besok berangkat ujian, mengerjakan soal juga hafal. 2 tahun kemudian, hafalannya hilang kalau tidak pernah diulangi. Harus diulang terus, biar tetap hafal. Ya, jadi ketika orang sudah lulus kuliah, bekerja, nah itu kan biasanya ilmu yang dia gunakan yang apply saja, cara ngitung, cara praktek, tapi filosofisnya mungkin sudah lupa semua. Tapi begitu dibaca buku literaturnya, oh ini, itu ya. Tetapi ketika Anda tidak menghafalkan, Anda jalani saja, itu secara otomatis Anda hafal. Jadi contoh ya, saya tuh kalau disetirin mobilnya, itu saya tidak hafal jalannya, karena itu saya tidak suka ya disetirin. Saya lebih suka nyetir sendiri, karena dengan nyetir sendiri itu seluruh jalan saya hafal dengan nyetir sendiri. Ya, jalan manapun yang pernah saya lewati dan saya nyetir sendiri, silakan tanya, saya tahu semua dan hafal luar kepala. Itu keuntungannya kalau kita menjalani. Begitu juga ketika Anda menjalaninya dengan mantan. Menjalani ini bukan ilmu hafalan nih. Maka kenangan bagaimana wajah mantan, Anda bisa tuh hapus fotonya dari handphone Anda, video-video yang pernah direkam bersama dari handphone Anda, dari USB dan seterusnya, bisa Anda hapus ya. Akun media sosialnya Anda blokir biar Anda tidak lihat lagi. Tapi di pikiran kita, wajahnya, suaranya, ya, kemudian tingkah lakunya, cara berpakaiannya, bahkan mungkin aroma parfum atau tubuh yang bersangkutan, itu akan selalu teringat dengan baik di dalam pikiran kita. Nah, sehingga memang definisi dari melupakan mantan
ya, yang harus diketahui itu berbeda dengan handphone yang memorinya dihapus. Ya, handphone itu kalau memorinya di resetting, ya, hapus semua, tidak bisa diperbaharui, tidak bisa dipanggil memorinya, kan begitu ya. Tetapi otak kita tidak. Otak kita tetap akan mengingat dengan baik, ya, sesuatu yang memang kita jalani. Anda misal tinggal di provinsi atau di kota yang berbeda dengan orang tua karena sudah menikah dan seterusnya, ya, mungkin komunikasi hanya by phone, tapi Anda masih ingat betul wajah orang tua, suaranya, aroma tubuh mereka, ya. Anda mungkin sudah lama tidak pulang mudik ke kampung halaman. Anda masih hafal betul bagaimana bentuk rumah Anda di kampung halaman, aroma kamar yang pernah Anda tempati, ya, kemudian warna catnya, jalan menuju ke rumahnya, dan seterusnya. Begitu ya. Jadi itulah kelebihan pikiran kita. Nah, karena itu definisi dari melupakan mantan itu bukan kemudian kita bisa menghapus seluruh kenangan tentang yang bersangkutan, bisa menghapus bagaimana suaranya, bisa menghapus bagaimana bentuk wajahnya dari pikiran kita, ya. Tetapi kita bisa, ya, melupakan, ya, dalam arti bahwa kita tidak lagi menjebakkan diri kita di dalam usaha, ya, yang menurut kita ini akan menjadi sesuatu yang sia-sia kalau kita cuman fokus, cuman konsentrasi berusaha agar dia kembali, ya. Jadi tiap hari itu cuman aktivitasnya mencoba mengintip apa yang mantan posting di media sosialnya, cuman mondar-mandir di depan rumahnya, siapa tahu bisa ketemu, ya, nunggui di pengkolan jalan di dekat rumahnya, pengen tahu dia pergi dengan siapa, siapa yang bertamu ke rumahnya, dan seterusnya. Nah, itu kan aktivitas yang sia-sia. Tetapi Anda bisa, ya, sekarang, ya, Anda fokus saja mengerjakan apa yang memang seharusnya Anda kerjakan. Karena hidup kan harus terus berjalan, ya. Harus makan terus, dan itu butuh duit, ya. Harus bayar listrik, harus mandi pakai air, ya, dan itu juga harus dibeli, harus pakai pakaian, juga harus beli, dan seterusnya. Hidup kan harus terus berjalan. Ketika Anda terus berjalan pada trek roda kehidupan yang memang seharusnya Anda berada pada jalur itu, ya, kenangan tentang mantan akan tetap ada. Tetapi, ya, bahwa seiring perjalanan waktu, kenangan-kenangan itu tidak lagi akan menyusahkan Anda, ya, tetapi memang butuh waktu. Jadi misal Anda dapat informasi, oh, mantan sekarang sudah punya seseorang yang baru. Nah, kalau Anda runningnya pada track ini dengan baik dan benar, seharusnya, ya sudah,
dapat informasi itu mungkin ya Anda tersenyum saja. Kalau kemudian Anda terus meletakkan harapan yang sedemikian besarnya agar mantan kembali segera, Anda dapat informasi mantan mau nikah, Anda dapat informasi mantan pasang foto pre-weddingnya di media sosial. Wah, itu kagetnya luar biasa. Anda akan shock. Beda dengan ketika Anda tidak lagi meletakkan harapan di sini. Anda kembali pada kehidupan Anda yang seharusnya seperti air yang mengalir. Anda melakukan sesuatu yang memang harus Anda lakukan. Maka apapun informasi yang Anda dapatkan tentang mantan, tanpa Anda mencari, siapa tahu informasinya datang sendiri melalui teman dan seterusnya. Kalau dia berhasil, ya, itu tidak membuat Anda sedih dan sakit hati. Kalau dia gagal, itu juga tidak membuat Anda bahagia. Ya biasa-biasa saja. Itu artinya Anda sudah berhasil melupakan dia, melupakan harapan yang terlalu besar agar dia bisa segera kembali. Kalau memang takdirnya suatu saat nanti Allah mempertemukan untuk bisa kembali, ya alhamdulillah. Ya, tetapi kalaupun ternyata takdirnya tidak bisa berjumpa kembali, ya tidak apa-apa. Karena Anda sudah punya hidup Anda sendiri, ya, Anda punya karir Anda punya masa depan Anda, dan di depan sana juga sudah menunggu jodoh yang terbaik seperti apa yang Anda pintakan kepada Allah. Ya, manusia itu diciptakan dengan jodohnya masing-masing. Manusia akan berjumpa dengan jodohnya jika dia berusaha. Ya, berusaha itu seperti apa? Ya, berusaha. Anda bekerja, Anda kuliah, rampung S1, lanjut S2, ya, Anda punya tabungan, Anda merawat diri, sehat, cantik, ganteng, dan seterusnya. Itu namanya usaha. Biarpun Anda tidak berusaha nyari ke sana kemari, kalau Anda memang keren, ya, cakep, ya kan orang banyak yang naksir dan datang untuk menawarkan keinginan berumah tangga bersama Anda, dan Anda tinggal pilih saja nanti. Begitu, ya. Dan yang pasti, apapun keadaan yang ada pada diri kita pada saat ini, mantan pergikah dan seterusnya, ya kita bersyukur saja. Ya, karena ketika mungkin ya kita merasa kehilangan yang besar, kita masih bisa bersyukur, maka Allah akan berikan nikmat yang besar. Tetapi ketika orang dengan hal-hal yang kecil dia tidak bisa bersyukur, ya, kan orang-orang tua selalu mengatakan, sudah ambil hikmahnya. Oh, enggak apa-apa mantan pergi, yang penting saya masih bisa bekerja. Oh, enggak apa-apa mantan mengkhianati saya, ya, itu mungkin ya cara Allah menyelamatkan agar saya tidak semakin sedih, karena semakin besar cinta, ketika gagal sedihnya juga tambah besar. Mumpung masih segini, ya sedih, tetapi tidak sesedih kalau perpisahan itu ditunda-tunda lagi. Itu namanya kita bisa bersyukur dengan yang sedikit, maka kita bisa bersyukur dengan hal-hal yang jauh lebih besar. Tapi ketika orang tidak bisa bersyukur
dan selalu merasa kurang dengan yang sedikit, maka dia juga tidak akan bisa bersyukur dengan kenikmatan yang banyak sekalipun. Maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yashkuril qalila, lam yashkuril kathira." Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Kalau pengen dapat yang banyak, yang hebat, yang indah, belajar bersyukur dari yang kecil-kecil. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.